Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadil fatihi lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasrul haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kita tujukan ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Selawat dan salam kita tujukan kepada junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kepada seluruh keluarga beliau, sahabat beliau, kerabat beliau, zuriat beliau dan orang-orang mengikuti beliau hingga hari kiamat nanti. Pada malam hari ini kita akan membuat satu video yang mana video ini kita mengambil suatu informasi tentang masalah tasawuf bersama Profesor Dr. Kiai Haji Said Agil Sirot, yang mana ini beliau ceramah pada waktu seminar internasional Kitab Ihya Ulumuddin di Hotel Borobudur, Jakarta, dan inilah rekamannya. Ihya Ulumuddin. Di dalam kitab Ihya, Ghazali separuh awal bicara syariat, dari babul ilm, babul miyah, babul taharah, babul sholat dan seterusnya. Separuh akhir dibagi dua, rub'ul muhlikat dan rub'ul muhjiat. Rub'ul muhlikat, apa saja yang bisa menghancurkan manusia: takabur, hasad, hiqad, sum'ah, suudzon, riya, ujub dan seterusnya. Apa-apa yang menyelamatkan manusia di akhir sendiri, namanya rub'ul munjiat: taubat, wara', zuhud, tawakal, ridho, syukur, sakinah, tumaninah dan seterusnya, qanaah dan seterusnya. Ada yang menarik dalam kitab Ihya ketika bicara tauhid. Ada menarik dalam kitab Ihya ketika bicara tauhid. Gak ada yang selain Ghazali, gak ada seperti ini. Dan kelebihan Ghazali membagi tauhid menjadi 4. Pertama, isyar. Yang kedua, isyru isyar. Yang ketiga, lub. Yang keempat, lub bil lub. Isyar, kulit seperti kelapa. Kelapa contohnya. Apa yang di luar namanya sepet. Sepet itu tauhidnya orang awam. Mulutnya mengatakan la ilaha illallah wa qalbu ghafil. Hatinya lupa dengan makna dalam. Ini sepet ini. Sepet ya. Kulit kelapa yang di luar itu loh. Al-Jawzul Hindi isyru مش موجود في اللغة العربية. هذا هنا مش عارف أنا ما غزالي يمثل بالجوز الهندي. أنا لماذا هو يمثل جاء بالمثال الجوز اللي معناه مش موجود في دول الشرق الأوسط في إندونيسيا ماليزيا. جوز الهندي apa له قشرين قشر وقشر قشر بعدين له اللب ولب اللب. Juzul Hindi kulit seperti yang paling luar itu tauhidnya orang awam. Barangkali kita nggak usah ngaku kosong lah, ini awam lah, mengatakan la ilaha illallah wa qalbuna ghafil an ma'na. Mulut lisan hanya mengatakan la ilallah, hati kita kosong, tidak dibarengi dengan arti dan penghayatan. Itu mulut kita yang setiap hari seperti itu. Ini mulut masih halus. Kalau mau kasar cangkem kita. Al-sinatuna kadibah, al-sinatuna ghafilah, nahnu ghafalah. Lisanuna yaqul la ilallah wa qalbuna ghafil. Wa qalbuna yuhibbu dunya wal jaw wal mal wal fulus wa deposito wal bank wa bursa efek wa sayarat wa nujum manasib
satu. Yang ada ini tidak ada yang kelihatan mata. Jadi sebenarnya kita aja. Sebenarnya kita ini tidak ada, tapi kita ini diadakan oleh yang ada. Sebelum kata ada itu ada, sudah ada. Bahkan kita menggunakan kata ada karena ada yang ada. Kita menggunakan kata tidak ada karena ada yang ada. Contoh, Ahmad ada di kantor. Kita menggunakan kata ada karena Allah ada. Bukan karena kita, bukan. Ahmad tidak ada di kantor. Kita menggunakan kata tidak ada karena ada yang ada. Maka yang ada hanyalah yang ada. Saya ulangi. Belum paham? Kita ini sebenarnya tidak ada, tapi kita ini diadakan oleh yang ada. Yang ada sebelum lafal ada itu ada, sudah ada. Bahkan kita menggunakan kata ada karena ada yang ada. Kita menggunakan kata tidak ada karena ada yang ada. Maka yang ada hanyalah yang ada. Bahkan kita ini hanya manifest dari yang ada tersebut. Paham? Alhamdulillah, kayaknya nggak apa-apa. Nah, maka sebenarnya yang ada hanyalah Allah. Al-Qaim binafsi. Qiyamuhu bidzati. Kalau yang ada diadakan berarti tidak ada. Ulang aja. Kalau adanya diadakan. Kita ini hanya HGU. Hak guna usaha. Kita diberi ada 70 tahun, 80 tahun, 100 tahun. Maunya berapa maunya? Maunya berapa tahun dipinjami ada ini? Contoh, domir, pronon, kata ganti ada 3. Ana, anta, 2. Ana, aku. Ana Said, Ana Ahmad, Ana Toto, Ana Sukarti, Ana Zainab, Ana Maryam. Paham kan? Paham ya? Silakan dipakai. Ana Ahmad, Ana Sukarti, Ana Bakar, Ana Hasan, aku Zainab, aku Maryam, aku Dewi, aku Evi. Mati semua nanti. Tinggal aku satu yang tidak mati. La ilaha illa ana. Tidak Tuhan kecuali ana. Artinya, la wujuda illa ana. Tidak ada yang ada kecuali ana, kecuali aku. Artinya, puncaknya. Artinya, la ana illa ana. Tidak ada aku kecuali aku. Aku Ahmad mati, aku Hasan mati, aku Toto mati, aku Sukarti mati, aku Zainab mati, aku Maryam mati. Tinggal aku Allah. La ana illa ana. Oleh karena itu zikirnya orang khawas, zikirnya bukan la ilaha illallah. Ana. Aku itu zikirnya yang paling top. Zikir khasah ana. Zikirnya orang awam la ilaha illallah. Zikir yang ulama la ilaha illallah. Tingkat lagi khas la ilaha illa anta. Khasul khas la ana illa ana. Puncaknya ana. Gak paham ya, jelas gak paham ini. Itulah rekaman dari ceramah dari Kiai Haji Agil Surat dalam seminar internasional yang diikuti oleh ulama dari berbagai negara di Hotel Borobudur, Jakarta beberapa tahun yang telah lewat. Beliau mengungkapkan tentang kitab Ihya Ulumuddin Imamul Ghazali. Menurut beliau, separuh daripada kitab Ihya Ulumuddin pada awal itu pembicaraannya adalah masalah syariat. Nah, kemudian Imamul Ghazali membicarakan tentang sifat-sifat kecelaan dan bagaimana cara menghilangkan sifat-sifat kecelaan. Setelah itu lalu mengisi diri kita dengan sifat-sifat yang terpuji, barulah orang tersebut menjalani ilmu ketauhidan. Tauhid itu sendiri terbagi beberapa tingkatan hingga pada puncaknya yang disebut dengan Tauhidul Arifin, yaitu asa af'alnya, asa sifatnya, asa zatnya, dan sampailah kepada makam yang disebut dengan makam wahdatul af'al, asa wahdatul af'al, wahdatul asma, wahdatul sifat, dan wahdatul wujud atau wahdatul zat. Nah, inilah yang dibicarakan oleh yang mulia Said Agil Surat di dalam seminar beliau
beberapa tahun yang lalu. Mudah-mudahan ini bisa menjadi satu informasi bagi kita agar kita bisa memahami dalam masalah menuntut ilmu tasawuf ini, di mana tingkatan kita, tingkatan mubtadi, tingkatan mutawassyid, atau tingkatan muntaha. Nah, janganlah memaksakan diri kita kepada sesuatu yang bukan hak kita. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.